Lagi-lagi ada Megawati, Prabowo, dan nasi goreng. Tampaknya nasi goreng punya arti khusus dalam hubungan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto. Istana bilang pertemuan keduanya sudah diagendakan. Lalu kapan dan seberapa besar pengaruhnya bagi peta politik nasional jika keduanya bertemu secara terbuka di hadapan publik? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, kemudian Ketua DPP Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semua. Selamat pagi Mas. Salam sehat Bapak-Bapak. Saya mau ke Pak Andre dulu. Pak Andre, ini kan yang kode-kode dulu kayaknya Bu Mega ya di tanggal 8 kemarin ngomongin soal nasi goreng. Ini berarti memang untuk pertemuan yang selanjutnya ini memang Bu Mega yang pengen ketemu duluan dong Pak Andre. Kemarin saya baca di Kompas itu ada ulasan yang menarik gitu, tentang tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Pak Prabowo yang diulas oleh Mas Gun Gun kalau tidak salah, soal bagaimana gaya komunikasi, terus kemudian gaya pengambilan kebijakan. Nah, saya kira Ibu Mega dan Pak Prabowo itu mempunyai gaya yang sama di dalam menyampaikan pesan-pesan, ya seringkali menggunakan simbol-simbol. Tapi di dalam gaya pengambilan keputusan, kedua pemimpin ini sebenarnya mempunyai gaya yang juga sama, secara gaya original yang sama, yaitu apa yang dia sebut dengan low context culture, di mana ya di situ sering menyampaikan hal-hal yang pengambilan keputusan yang gaya yang eksplisit, terus kemudian apa adanya. Nah, di dalam pola seperti itu saya kira penting untuk yang menyampaikan simbol, menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama sekarang dalam situasi sekarang ini. Saya kira lebih tergantung pada Pak Prabowo bagaimana memilah kawan di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Dan di situ saya kira Pak Prabowo membutuhkan ya tentu kawan-kawan yang bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya, dan kemudian ya bisa mengambil, dengan demikian bisa membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam situasi bangsa kita ini gitu. Ya. Disinilah saya kira pentingnya komunikasi itu, pentingnya pembicaraan-pembicaraan yang terjadi antara ya Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ya, tapi Pak Andre, apa sudah ada tanggalnya nih Pak dari Bu Mega yang menentukan? Soal itu saya kira kita tentu ya melihat bagaimana momentum waktu yang tepat untuk kedua pemimpin. Tapi sinyal-sinyal seperti itu saya kira penting untuk kemudian juga ketika pembicaraan yang benar-benar itu tadi low context culture itu gitu, di mana hal-hal yang dibicarakan itu apa adanya. Kalau dalam bahasa lebih bahasa Indonesia terjemahan bebasnya lebih apa adanya gitu. Ya. Kita tidak bicara banyak basa-basi, tapi kita bicara apa adanya tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan secara bersama. Saya kira itu yang penting. Tapi kalau kita kira-kira nih Pak Andre, apakah nanti memang nunggu sebelum Kongres, jadi ketemu Pak Prabowo dulu baru Kongres, atau seperti apa nih Pak Andre? Bisa dua-duanya. Oke, bisa antara setelah atau sebelum ya, Pak Andre ya. Tapi yang penting itu adalah substansinya, gitu. Substansi dan apa yang dibicarakan. Dan dua pemimpin ini mempunyai tipe yang tidak banyak basa-basi gitu di dalam berbicara ketika mereka bertemu, dan kemudian ketika mereka membuat kebijakan. Ya saya kira di dalam proses ini saya kenal Pak Prabowo dari dulu tuh gaya apa adanya, gaya straight to the point gitu. Yang oleh Mas Gun Gun kalau tidak salah kemarin di Kompas itu diulas sebagai low context culture, dan itu saya pikir penting untuk situasi Indonesia kita saat ini. Dan dengan dalam pola seperti itu, partner yang tepat itu menurut saya partner yang tepat itu bicara dengan Ibu Mega. Baik. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, gimana untuk dari Pak Prabowo sendiri, apa memang sudah ada omongan di kapan kira-kira sudah menentukan tanggal seperti itu, Bang Daniel?
Pada prinsipnya Pak Prabowo, memang sejak awal kan ingin terus membangun, komunikasi, kebangsaan, komunikasi secara personal dengan Ibu Megawati, pun demikian dengan tokoh-tokoh yang lain yang bagi Pak Prabowo, perlu didengarkan dan, dimintai nasihat. Itu poin pertamanya, Mas. Kemudian kedua, menariknya adalah memang Pak Prabowo, suka cerita bahwasannya beliau suka nasi goreng Ibu Megawati. Nasi goreng Ibu Megawati itu enak. Malah sekarang saya berpikir, Bang Andreas pernah nggak makan nasi goreng Bu Megawati? Malah justru saya pengen sekali sekarang juga ikut menikmati nasi goreng Bu Megawati. Tapi terlepas dari itu, Mas, ada filosofi yang menarik dari politik atau silaturahim nasi goreng ini. Nasi goreng ini adalah makanan populer di Indonesia, bahkan seringkali disebut kuliner rakyat. Ada dua hal yang saya tangkap dari politik nasi goreng. Pertama adalah ini simbol kebersamaan. Kenapa? Karena memang ini makanan populer bagi rakyat Indonesia. Dia simbol kebersamaan. Dia dinikmati enaknya itu pas hangat. Setelah dimasak hangat begitu, kemudian dimakan bersama-sama untuk Hmm, membangun persatuan. Itu simbolisasinya adalah persatuan. Nah, kemudian nasi goreng itu adaptasi kultural. ya. Dia asalnya dari Tiongkok, kemudian diadaptasi oleh kuliner Indonesia, bahkan sekarang modelnya macam-macam. Nah, saya mau katakan apa? Politik nasi goreng ini adalah politik persatuan, politik yang dimana adaptasi terhadap perubahan-perubahan kebangsaan itu harus terus dilakukan untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih maju. Ya. Itu agaknya pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo menyambut dengan baik karena memang persatuan, kemudian adaptasi terhadap perubahan-perubahan untuk kemajuan itu yang dihendaki oleh Pak Hmm. Prabowo dan dihendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, Begitu. baik. Ini ngomongin soal simbol nasi goreng ya. Tadi kata Pak Andre membaca di Harian Kompas, di ulasan Kompas, ada soal low culture context. Kemudian saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, Anda melihat simbol Ya. nasi goreng ini yang memang selalu identik dengan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini seperti apa? Inikah memang satu-satunya simbol yang bisa digunakan untuk menyatukan dua tokoh ini atau seperti apa? Iya, ini sebenarnya deja vu politik sih Mas ya, karena kita tahu nasi goreng ini juga pernah menjadi problem solver antara relasi Ibu Mega dengan almarhum Pak Gus Dur ya, karena waktu itu juga ada dinamika politik. Tiba-tiba Pak Gus Dur datang ke Tuku Umar minta dimasain nasi goreng. Nah setelah itu baik tuh hubungan hangat lagi. Nah 2019 Ibu Mega memasakkan nasi goreng juga ke Pak Prabowo. Pak Prabowonya jadi Menhan semacam itu. Nah saya nggak tahu 2025 ini ada hal besar apa yang akan mengikuti ataupun mengitari politik nasi goreng yang akan dimasak Ibu Mega? Apakah Bang Andrea udah senyum-senyum itu Bang Andreas? Derajat mitra kritisnya berkurang. Kalau saya udah ngomong proporsi aja nih, dari 50% menjadi 25% mitra kritis, jadi mitra strategisnya 75%, atau memang ya udah deh 100% aja mitra strategis ya. Hmm. Mitra kritisnya nanti dulu jelang Pilpres 2029 saja misalkan seperti itu. Jadi saya melihat ketika Ibu Mega sudah melempar kode nasi goreng itu bukan kode biasa secara politik, tapi akan ada hal besar yang akan mengitari mengikuti sikap PDIP apalagi dalam waktu dekat Hmm. misalkan kalau jadi ada kongres ya. Sehingga memutuskan secara definitif apa sikap PDIP apakah sebagai mitra kritis Hmm. atau sebagai mitra strategis atau full salah satu mitra strategis saja atau mitra kritis. Seperti itu sebagai pengantar Mas Bremana. Oke, Mas Agung, kalau Anda melihatnya juga ketika misalnya sudah bertemu nih tanggal 7 kemarin, ini kan Ya. sudah ada yang dibicarakan pastinya, walaupun kita tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan karena tertutup. Anda melihatnya apakah di pertemuan yang selanjutnya ini, apakah memang melanjutkan kemarin yang diomongkan di tanggal 7, kemudian seperti apa kira-kira harusnya kedua tokoh ini bertemu? Apakah tertutup lagi atau lebih baik terbuka saja seperti itu? Iya, saya menyampaikan kalau masak nasi goreng itu susah untuk tertutup. Soalnya harumnya kemana-mana nanti ya. Bang Andreas juga tertarik ikut. Bang Dhanil juga apalagi pengen makan nasi goreng Ibu Mega. Jadi kemungkinan untuk tertutupnya kecil kalau udah nasi goreng dimasak itu. Jadi terbuka, bisa jadi diselebrasi. Dan kalau di pertemuan pertama ada banyak hati yang dijaga ya. Hati yang di Solo,
hati publik yang lagi merasakan ekses kebijakan, maupun hati-hati yang lain lah semacam itu. Nah sekarang ini hati-hati itu sudah siap menerima apa adanya tadi ya, low context culture itu. Supaya apa? Ya Pak Prabowo butuh balance of power, relasi dengan Ibu Mega masuk, Pak Jokowi juga, Pak SBY, supaya apa? Supaya beliau dapat menerima banyak masukan dari semua para presiden tadi. Dan kita tahu bersama bahwa Ibu Mega masih di BRIN dan BPIP. Kemudian Pak SBY sama Pak Jokowi masih di Danantara. Nah, kalau misalkan ada Watimpres untuk mengkerangkai relasi antar semua itu, tidak menutup kemungkinan Mas Bremana, ya semua presiden bisa satu forum sama Pak Prabowo memberikan masukan-masukan. Jadi saya percaya ketika itu mengemuka, maka fokus kita sebagai bangsa untuk membangun semakin lebih solid dan lebih kokoh seperti itu. Oke, baik. Tadi yang menarik dari Mas Agung dibilang bahwa ini bisa menjadi kedua kemungkinan ya Mas ya, mitra strategis atau Ya. yang satunya seperti itu. Saya mau ke Pak Andre. Anda melihatnya arahnya kemana nih pertemuannya Bu Mega dan juga Pak Prabowo? Seperti apa nanti PDIP ke depannya maunya seperti apa sama pemerintahan sekarang? Ya, saya kira yang penting itu adalah ya pembicaraan, pertemuan dan kemudian pembicaraan yang saya tahu, saya kira kita semua mengenal tipe dari kedua pemimpin ini yang kalau bicara di dalam proses pengambilan kebijakan dan kemudian bagaimana mereka berpendapat secara original itu biasanya baik Ibu Mega maupun Pak Prabowo itu bicara apa adanya di antara mereka gitu. Dan pembicaraan itu menurut saya penting untuk kemudian dikeluar sebagai kebijakan gitu. Kenapa? Karena kita tahu di dalam gaya komunikasi yang kalau kita lihat sekarang orang kita itu suka apa? Suka dengan gaya yang lebih banyak masyarakat ya maksud saya itu hal-hal yang sifatnya basa-basi gitu. Kalau di istilahnya yang dikutip oleh Mas Gun di Kompas kemarin itu justru high context culture gitu, lebih banyak bicara ya kita sih ingin gotong royong, kita ingin bersama, tetapi faktanya di dalam politik itu oke gitu, tapi kita harus juga mempunyai kalau Bung Karno bilang itu teman ideologis, teman strategis dan teman taktis gitu untuk menghadapi berbagai situasi dan disitulah kepiawaian dari seorang pemimpin untuk menyampaikan, untuk menampilkan gaya kepemimpinan yang original gitu. Itu penting untuk kemudian rakyat bisa memahami gitu apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh sang pemimpin ini gitu, bersama dengan ya baik dalam hal komunikasi maupun di dalam proses pengambilan keputusan. Oke, baik. Bang Daniel, kalau menurut Anda seperti apa? Kira-kira ketika misalnya nanti Pak Prabowo sama Bu Mega ketemu lagi gitu ya, dan ini kemudian kan juga pasti ada harapan dari Pak Prabowo gitu ya terkait dengan bagaimana sikap PDIP di pemerintahan seperti itu. Apakah memang nanti Pak Prabowo juga ingin pemerintahan ini berjalan mulus gitu ya tanpa adanya hambatan ataupun adanya hal-hal yang lain misalnya ketika nanti sudah bertemu dengan Bu Mega seperti itu, Bang Daniel? Ya, kalau pemerintahan ada hambatan itu hal yang wajar ya, dan hambatan itu yang justru menjadi tantangan yang harus diselesaikan dan ditangani oleh pemerintahan pada saat ini. Kemudian kedua, pertemuan dengan Ibu Mega, pertemuan dengan tokoh-tokoh yang lain itu sangat penting untuk menemukan perspektif yang dilihat oleh Ibu Megawati sebagai outsider misalnya pada saat ini. Karena kadang-kadang outsider ketika melihat dari jauh itu bisa melihat lebih luas, helikopter view gitu kira-kira, dan itu akan sangat membantu penyelesaian masalah. Karena Pak Prabowo berkepentingan tentu mengidentifikasi setiap masalah yang ingin beliau tangani. Karena perspektif seorang mantan presiden itu tentu berbeda dengan perspektif seorang Dhanil misalnya. Kenapa? Karena beliau pernah menangani secara langsung, kemudian presidensial feeling itu beliau dapati. Nah, itu yang kemudian akan sangat membantu Pak Prabowo ketika berbicara dan berdiskusi banyak dengan Ibu Megawati. Kemudian ketiga, kalau terkait dengan
posisi PDIP atau dalam hal ini Ibu Megawati bekerja sama dengan pemerintahan. Toh selama ini memang secara langsung sebagai mitra strategis juga dilaksanakan Ibu Megawati. Tadi disebutkan oleh Mas Agung bahwasannya Ibu Megawati sampai dengan detik ini masih menjabat di BPIP, juga di BRIN, artinya kontribusi secara parsial Ibu Megawati di dalam konteks penelitian, riset, kemudian penanaman ideologi Pancasila itu sedang dan terus beliau lakukan di dalam pemerintahan. Ya. Nah, di sisi lain Pak Prabowo juga menghormati tugas-tugas sebagai mitra kritis dan kita membutuhkan itu sebagai sebagai langkah introspeksi. Pak Prabowo selalu mengatakan setiap kritik dari siapapun termasuk dari teman-teman PDIP itu harus menjadi self correction, jangan kemudian denial dan sebagainya. Itu yang selalu diulangi Pak Prabowo dalam setiap rapat kabinet yang saya hadiri. Baik, baik. Kalau Mas Agung melihatnya seperti apa, Mas Agung? Kira-kira paling besar kemungkinannya kemana nih? Mitra strategis atau mitra kritis? Atau malah justru nanti berkoalisi seperti itu kalau melihat kondisi yang kemarin-kemarin ini? Ya, kalau dari senyum Bang Andreas nih mitra strategisnya agak kuat ya. Jadi porsinya sudah lebih dari 50%. Yang terakhir kemarin di Undang-Undang TNI itu ya. Dimulai oleh Pak Utut, Ketua Panja, diketok oleh Mbak Puan ya, Ketua DPR. Kurang strategis apa itu Mas Bremana ya? Sangat strategis. Nah, saya kira PDIP juga dalam tanda petik, ini udah kita kawal, ini gimana ke depannya. Makanya kode-kode nasi goreng itu disampaikan secara langsung Ibu Mega di hadapan kader maupun publik. Dan saya melihat memang di sisi Pak Prabowo juga ada kebutuhan dalam artian walaupun koalisi Indonesia Maju Plus itu sudah dikonsolidasikan 81% dan PDIP sisanya, bukan berarti koalisi itu bersifat statis, Mas Premana. Ya. Bisa saja ketika PDIP ada arahan mau masuk, di koalisi Indonesia Maju Plus itu juga ada dinamika dan tarik-menarik ya. Apalagi nanti ketika pembahasan soal 2029 mengitari itu semua. Sehingga bisa jadi ya PDIP ini bisa menjadi semacam exit strategi ataupun buffer strategi dari Pak Prabowo untuk memastikan Kim Plus ini tetap solid, nggak ada PDIP, apalagi ketika PDIP masuk semacam itu, sehingga balance of power itu terjadi, tidak ada kecenderungan ataupun kedekatan khusus kepada salah satu katakanlah presiden dari sisi Pak Prabowo, sehingga beliau bisa memainkan politik yang sehat dan demokrasi yang berkualitas kepada semua pihak, kepada semua partai manapun. Artinya beliau punya punya jalur, punya visi, punya jalan, tidak ada ya istilahnya kecenderungan bahwa satu tokoh saja beliau bergantung satu partai saja, tidak demikian. Dengan hadirnya PDIP itu bisa membuat semuanya menjadi rasional, realistis dan objektif melakukan relasi dengan Gerindra maupun dengan Presiden Prabowo seperti itu. Oke, Pak Andreas, gimana nih menanggapinya? Benarkah memang nanti lebih ngarahnya ke strategis dibanding dengan kritis? Misalnya mungkin apakah selama ini Bu Mega akhirnya sudah melunak gitu ya, berada di luar pemerintahan, Bang Andre? Saya kira kita terlalu banyak repot dengan istilah-istilah gitu, terminologi yang kita kemas gitu. Nah ini yang dibilang high context culture itu gitu kan. Kadang-kadang kita dalam berkomunikasi kita mengemas itu menjadi seolah-olah indah semuanya gitu. Tetapi di dalam kenyataan justru ya lebih banyak pura-puranya gitu. Nah ini misalnya, saya ambil contoh, ketika di zaman Pak SBY dulu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Tapi tidak kalah juga yang ada di dalam pemerintahan itu justru melakukan kritik-kritik yang keras, bahkan lebih oposan dari PDI Perjuangan, gitu, membuat pusing pemerintahan pada waktu itu gitu. Kenapa? Kita terlalu banyak sibuk dengan kemasan terminologi ini gitu. Sementara konteks substansinya kita tidak perhatikan. Saya kira saat ini waktu yang tepat, saya kira Pak Prabowo memahami persis atau Ibu Mega pun memahami persis untuk kita lebih melihat pada aspek substansinya gitu. Saya katakan tadi misalnya di dalam berkomunikasi untuk menyenangkan publik kita ya menggunakan istilah-istilah yang high context culture tadi, tapi di dalam pengambilan kebijakan
saya kira lebih tepat waktunya untuk low context culture. Apa adanya. Kita melihat proses problem-problem apa yang kita hadapi, dan itu saya kira dalam hal ini baik antara Ibu Mega maupun Pak Prabowo ketika mereka berbicara, saya yakin bahwa itu akan dibicarakan secara terbuka apa adanya, dan seperti apa yang tadi Mas Daniel sampaikan gitu. Mungkin di dalam konteks ini Ibu Mega melihat dari helikopter view-nya gitu, untuk menyampaikan apa adanya kepada Pak Prabowo, dan saya kira itu penting bagi Pak Prabowo yang sedang mengendalikan helikopter itu gitu, untuk kemudian kita jangan sampai ya mengarah ke gunung yang dibuat oleh diciptakan oleh orang yang berada di dalam helikopter itu sendiri gitu. Jadi ini situasi-situasi yang kita perlu pilah betul untuk melihat sebagai orang yang tidak langsung berada di dalam. Ya buat saya, buat kami, saya kira itu penting untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Ya, Anda setuju, Bang Daniel, pernyataannya tadi takut siapa ada yang jadi pura-pura di dalam, ataupun seperti apa nih kalau Anda melihatnya? Dan kira-kira nanti memang apakah pertemuannya tadi terbuka atau tidak, seperti itu enaknya? Kalau kata Pak Andre, kayaknya lebih enaknya terbuka gitu ya, kalau dari Bu Meganya bilang seperti itu. Ya, dalam politik pasti ada yang pura-pura begitu, pura-pura mendukung, pura-pura tidak mendukung, kan selalu ada yang begitu. Ada panggung depan, ada panggung belakang, begitu. Itu kan selalu terjadi dalam politik. Tinggal sensitivitas kita melihat mana panggung depan dan panggung belakang itu dibutuhkan, baik sensitivitas para pemimpin politik termasuk sensitivitas dari rakyat. Itu penting sekali karena ketika rakyat paham ini adalah panggung depan misalnya, mereka akan berusaha mencari fakta panggung belakang, dan itu yang menjadi upaya koreksi yang bisa dilakukan oleh rakyat, termasuk para pengamat. Pengamat kan pasti membutuhkan panggung belakang, karena tidak bisa kemudian mengambilkan kesimpulan dari omongan saya pada hari ini panggung depan begitu, omongan Bang Andreas di panggung depan ini, mereka dan termasuk media kan selalu berusaha mencari background dari setiap statement. Tadi saya sebutkan kenapa kemudian statement Bu Megawati penuh makna, filosofi, politik nasi goreng, dan itulah kemudian kenapa saya sering sebutkan politik itu ruang dialektika, ruang para pemikir. Hanya orang-orang yang berpikir yang bisa memaknai politik itu sebagai tempat pengabdian, karena kalau dialektika politik itu tidak melibatkan pikiran, maka agak kesulitan untuk bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan publik yang langsung kepada rakyat. Sebab itulah seni dalam komunikasi politik, seni dalam dialektika yang juga sedang dilakukan oleh Ibu Megawati terkait dengan istilah politik nasi goreng itu adalah seni yang tinggi menurut saya, dan filosofinya tinggi, dan itu juga menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat, bagaimana kemudian kepentingan rakyat itu harus menjadi pembicaraan yang paling populer. Nasi goreng itu kan hal yang paling populer di tengah rakyat kita. Oleh sebab itulah Ibu Megawati menggunakan simbol itu, selain memang Pak Prabowo dan Bu Megawati suka nasi goreng ya. Tapi itu menjadi simbol bahwasannya pembicaraan antara kedua pemimpin ini itu harus bicara tentang rakyat, bicara tentang kebutuhan-kebutuhan utama rakyat. Itulah dan kita semuanya tahu nasi goreng itu sangat disukai oleh kebanyakan, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah yang dibicarakan oleh Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu adalah kepentingan rakyat kebanyakan. Oke.